Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat azinallahu wa yakum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa menjalankan amal ibadah yang insya Allah begitu besar fadilahnya, yakni sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita kerjakan pada kesempatan siang hari ini kita berikan pahala yang sebesar-besarnya, menjadi bekal terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum, saya wasiatkan kepada diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya, mari kita berusaha meningkatkan kita ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Indonesia dalam keadaan darurat. Begitulah kira-kira kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini, terkait dengan hubungannya dengan Al-Quran. Disebutkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid dan juga oleh Institut Ilmu Al-Quran bahwa 72% atau sekitar itu dari kaum muslimin Indonesia belum melek huruf Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran. Ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya, ikhwati azanallahu wa yakum, yang hidup di negeri yang mayoritas kaum muslimin ini. Ini menjadi satu hal yang keprihatinan kita bersama. Maka dari itu, mari untuk semua pihak bekerja sama dalam mengentaskan buta aksara Al-Quran, khususnya di negeri ini, lebih khusus lagi di daerah kita masing-masing. Upaya ini bukan hanya tugas seorang ustadz saja, namun juga semua lapisan warga, semua kaum muslimin, termasuk kita semuanya. Pemerintah, wakil rakyat, pengusaha, para pekerja, dan seluruh kalangan masyarakat hendaknya bahu-membahu untuk membantu para guru ngaji, mendukung gerakan mereka, baik dari segi edaran aturan maupun dari segi dana
apatah lagi untuk kesejahteraan para guru, ya, dan juga bantuan apa saja yang kemudian dibutuhkan oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian besar kaum muslimin Indonesia ini buta baca Quran. Di antaranya yang pertama, rasa malu yang muncul. Bisa jadi karena sudah dewasa atau sudah tua, ya, atau lingkungan yang tidak mendukung, atau takut disebut sebagai orang alim yang kemudian tiba-tiba rajin membaca ataupun belajar Al-Quran. Maka dari itu, mari kita membuang rasa malu ini khotiyazanallahu ayakum sejauh-jauhnya. Malu seperti ini yang sangat tercela, yang menghalangi diri kita dari banyak kebaikan dan pahala. Berapapun umur kita, 70 tahun, 80 tahun, atau lebih dari itu, mumpung masih ada kesempatan hidup di dunia, ada kesempatan untuk banyak-banyak belajar. Mari kita belajar Al-Quran, kita banyak mengkaji dan membaca Al-Quran. Khotiyazanallahu ayakum disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala Mujahid, ya, Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu atau tidak akan belajar ilmu orang yang malu. Malu di sini ya malu yang tercela. Nah, karena tadi sudah dewasa ataupun dia ingin khawatir dianggap orang alim dan sebagainya sehingga malu untuk belajar. Wala mustakbir, dan juga orang yang sombong karena merasa bahwa dirinya sudah pandai, sudah bisa, sehingga tidak mau belajar dan tidak mau belajar. Kemudian faktor yang kedua, yaitu rasa sibuk. Baik kesibukan yang terjadwal rutin maupun kesibukan yang dibuat-buat untuk dijadikan alasan tidak mau belajar dan membaca Al-Quran. Padahal semua orang di dunia ini pasti sibuk. Ada yang sibuk dengan kebaikan, ada yang sibuk dengan kesia-siaan, bahkan naudzubillah ada yang sibuk dengan kemaksiatan dan dosa. Waliyadzubillah. Demikian itu ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum, perlu atau wajib ya, kita untuk menyempatkan waktu untuk Al-Quran. Karena semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin berkah pula waktu-waktu kita dan berkah pula urusan kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Betapa banyak orang yang kemudian merasa bahagia setelah dirinya banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak mentadaburi Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Dan juga berapa banyak orang yang sengsara, banyak masalah dalam kehidupannya disebabkan karena dia berpaling dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kemudian faktor yang ketiga, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, yaitu kurangnya guru ngaji. Padahal kita ketahui bahwa Al-Quran tidak mungkin dipelajari dengan metode otodidak. Harus lewat talaqi, berhadapan langsung dengan guru. Mungkin ma'asyiral muslimin bisa jadi disebabkan tidak adanya kesejahteraan terhadap pendapatan mereka, para guru, sehingga tidak bisa fokus atau bahkan lebih sibuk mencari nafkah dengan jalur yang lain. Untuk itu siapapun kita, kaum muslimin, warga Indonesia, mari kita berupaya mengambil andil untuk mengadakan guru ngaji. Apakah kita sebagai pengajarnya secara langsung atau menjadi fasilitator ya, sebagai pemerintah yang membuat aturan-aturan terkait pemberantasan baca Al-Quran, atau sebagai pengusaha yang memiliki harta yang banyak, kemudian sebagian hartanya disedekahkan untuk membiayai guru ngaji. Jangan sampai kemudian guru ngaji gratis ya, untuk urusan dunia saja banyak yang kemudian mendapatkan gaji mukafaah
yang mencukupi bahkan lebih. Ya. Maka untuk urusan akhirat, untuk urusan Al-Quran seharusnya lebih diperhatikan para guru ngaji ini. Ya. Maka ikhwatifiddin azanallahu wa iyyakum, sekali lagi ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk memotivasi kita, untuk menyemangati kita kaum muslimin, ya, mari kita simak dalil-dalil ataupun sabda Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, agar kemudian tumbuh ya, rasa semangat dalam diri kita untuk dalam keseharian kita berinteraksi dengan Al-Quran. Entah itu membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya, ataupun mendukung gerakan-gerakan dalam upaya untuk menyebarkan kitabullah di muka bumi ini. Yang pertama, ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian wahai kaum muslimin, sebaik-baik kalian wahai manusia, man ta'alamal Qur'an, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik adalah mau belajar Al-Qur'an ya, atau mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, yang kedua Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an, karena kelak Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi pembacanya. Bagaimana Al-Qur'an akan menjadi syafaat, penolong bagi kita, akan mengenali diri kita ketika kelak di akhirat, ketika kita tidak dekat dengan Al-Qur'an ketika di dunia. Yang selanjutnya ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan, satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, akan tapi alif harfun, walam harfun, wa mim harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, maka janji Rasulullah SAW ya, Allah SWT akan memberikan pahala 30 kali ya. Maka bagaimana ketika kita dalam kesehariannya bisa membaca 1 juz, setengah juz, seperempat juz ya, atau lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajroni. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran sementara dia yatata'ta, terbata-bata karena belum bisa, karena masih belajar ya. Bahkan mungkin huruf ain dibaca nga ya, ataupun yang lainnya, banyak kekeliruannya, dan dia syakun, terasa berat untuk membacanya, maka kata Rasulullah SAW, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Dan masih banyak hadis-hadis kabar gembira dari Rasulullah SAW terkait keutamaan orang yang mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau dekat dengan Al-Quran. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk ahlul Quran. Tidak harus hafid Quran 30 juz, tetapi dalam kesehariannya berusaha untuk senantiasa membersamai Al-Quran, terus belajar Al-Quran, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sisa usia kepada kita, sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut ya, nyawa kita dan Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Demikian, barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang khatib sampaikan pada khutbah yang pertama tadi mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kita semuanya, introspeksi bagi kita semuanya, dan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya. Terkait dengan urusan Al-Quran, kita semakin dekat dengan Al-Quran sehingga harapannya kelak di akhirat Al-Quran akan membersamai kita, Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita, bukan justru sebaliknya menjadi celaka bagi kita semuanya. Naudzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Marilah kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Wangsurhum ala aduwika wa aduwihim nasran ma'azra bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istawu wa'tadilu sawu sufakum fa inna tasfiyata sufuk min tamam shalah. Lurus rapat shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina
والمنفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.